Hai, selamat siang. Sekarang kita berada di Kecamatan Taratara di Tomohon Barat. Sekarang kita akan mewawancara ke petani. Musim tanya namanya siapa? Agrimus, cara bagaimana menanam ubi keladi? Oh, dia cara mesti ambil pasol, no, galek di tanah, baru tanam. Kalau dia batu begini, baru dia mesti di tanah kasih lingkar dan rupa ini. Berapa proses untuk mau bawa hasilnya? Oh, dia tuh proses 1 tahun. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Baik Pak, di sini pertanyaan saya beda dari teman saya berdua. Pak, di sini saya mau bertanya, tahun berapakah Bapak mengajar di kampus Universitas Cendrawasih? Oke, nah saya di Uncen itu dari tahun 2019. Ya, baik Pak. Nah, kalau saya izin cerita ya, dulu itu saya sempat berpikir bahwa, waduh, di Jayapura itu apa begitu saya harus ngapain. Tapi ternyata, aduh, media itu kadang-kadang ya bisa jadi tidak objektif gitu. Ketika saya tiba di Jayapura, itu oke, nggak ada masalah. Ya kalaupun ada persoalan-persoalan itu sebetulnya juga karena kita juga sendiri yang belum bisa membawa diri. Jadi karena kita datang dari tempat jauh ya kita harus mengerti keadaan lingkungan setempat. Jadi, nah contoh satu hal ya. Nah saya kan dari Jawa, dari Semarang. Nah kalau kita bicara di kampung saya, waduh saya ini misalnya di sana ya, contoh saya sendiri kan Muslim. Nah kalau saya bicara di kampung saya mayoritas. Nah, tapi ketika saya di Jayapura, saya kemudian menjadi mengerti, oh ternyata begini ya kita menjadi minoritas. Bagaimana cara saya menempatkan diri. Jadi seumur-umur saya ikut acara-acara itu kalau saya biasa di Jawa itu kan. Kebetulan kan saya dulu sebelum di Uncen itu saya tenaga kontrak di Universitas Negeri Semarang, gitu kan. Seger-seger di Jayapura. Itu ya, terima kasih. Baik Pak, di sini pertanyaan kedua, selama Bapak mengajar, mata kuliah apa saja yang Bapak mengajar kepada mahasiswa? Terima kasih. Nah, saya di Fakultas Ilmu Keolahragaan, kalau mata kuliah pokok saya yang praktek itu teori praktek senam. Tapi mata kuliah di kelas saya, mata kuliah yang teori itu saya mengajar manajemen olahraga dengan sosiologi olahraga. Makanya kalau dengan teman-teman ini nyambung teori-teori sosiologi terus yang berhubungan dengan kekerabatan masyarakat patriarki itu saya memang senang dasarnya dengan manajemen dan sosiologi. Hanya kalau orang di sosiologi itu kan pendekatannya lebih ke sosial human. Ya ternyata banyak yang belum memahami konsep perbedaan sosiologi dan psikologi. Itu. Jadi itu kesan kita dan ini loh orang masuk sosiologi itu 3, masuk psikologi itu bisa 30. Padahal kalau mau secara makro ya, kita bicara secara makro, sosiologi ini banyak manfaatnya. Terutama bagaimana cara kita memahami orang lain gitu. Kan begitu toh ilmu sosiologi diajarkan. Ini gimana ingin menghadirkan saya atau mengundang kita diskusi lebih jauh ada webinar ya. Ya baik Pak, terima kasih itu pertanyaan saya. Terima kasih banyak Pak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya.
Waktunya saya kasih kembali. Baik, di sini saya akan masuk ke poin kedua, yaitu akan wawancara sedikit. Di sini saya akan wawancara dengan Ade Yuli. Selamat malam, Ade Yuli. Malam, Kak. Boleh kakak mau bertanya sedikit tentang acara? Ya, silakan. Acara apa yang diselenggarakan di Halung-Halung Tikora Serui? Penampilan musim jalan, musim pancak, dan kegiatan olahraga lainnya. Apa tema acaranya? Untuk merayakan hari ulang tahun Kabupaten Serui. Apa hadiah yang direbutkan? Merebutkan uang tunai 5 juta. Siapa yang melaksanakan acara itu? Oke, baik, di sini saya akan siapa panitia yang melaksanakan acara itu? Bupati Kabupaten Serui dan staf-staf lainnya. Siapa peserta yang mengikuti acara itu? Dari 3 wilayah, grup-grup dari wilayah Kabupaten Serui. Baik, kapan peristiwa itu terjadi? Sabtu 6 Maret 2021, pukul 10.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Timur. Sejak kapan panitia menyimpan acara itu? Sejak 1 bulan sebelum. Oke, Ade Yuli, sejak kapan panitia menyiapkan acara itu? Sejak 1 bulan sebelumnya, bulan Maret. Oke, Ade Yuli, sejak kapan panitia menyiapkan acara itu? Sejak 1 bulan sebelumnya, bulan Maret. Di manakah acara itu dilaksanakan? Di alun-alun Tikora, Kabupaten Serui. Mengapa peserta acara dari kabupaten itu sendiri? Karena ini hari Kabupaten Serui, jadi dari wilayah Kabupaten Serui saja. Bagaimana acara berlangsung? Acaranya berlangsung meriah dan baik. Bagaimana panitia bisa mengerahkan acara itu sampai sukses? Karena persiapan yang matang dan dana yang cukup. Oke, baik, terima kasih Ade Yuli sudah menjawab pertanyaan dari kakak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, baik, saya akan menjelaskan narasumber ketiga, yaitu pembelajaran online. Sampai sekarang ini kita memang masih belajar online karena masa pandemik dari 2020 sampai 2021 ini masih berlangsung. Jadi pemerintah menteri ajak kita untuk 50% di kampus maupun di rumah. Jadi kita belajar di rumah ini, kita menggunakan aplikasi yang bisa menatap muka dengan dosen secara aplikasi itu dengan aplikasi Zoom dan WA, dan kita tetap semangat dan berjuang terus untuk demi masa depan kita. Jangan pernah kita putus asa karena belajar di rumah membuat kita patah semangat karena tidak bersama-sama dengan teman-teman. Tapi itu mari kita tetap semangat untuk belajar online. Belajar online juga menurut saya enak karena kita bisa belajar dengan orang tua, karena bisa orang tua selalu bilang, oh iya ini yang mereka belajar di sekolah itu begini sulitnya begini, orang tua bisa juga rasakan. Maka itu kita tidak boleh lelah untuk belajar online, kita tetap semangat biar jarak jauh tapi kita tetap semangat. Jelaskan poin keempat, narasumber keempat, yaitu bagaimana saya sebagai jurnalis wawancara atau membuat berita di sekitar tempat tinggal saya. Saya sangat senang karena saya sebagai jurnalis, saya tidak membuat mau tunggu jurnalis lain untuk datang wawancara atau wawancara tempat tinggal saya atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar saya.
Maka itu saya senang karena saya sendiri yang wawancara atau membuat berita di sekitar tempat tinggal saya. Maka saya membuat berita itu, saya sudah tahu keadaan masyarakat di tempat tinggal saya itu bagaimana dan kegiatan mereka sehari-hari itu bagaimana. Jadi di situ saya sudah tahu, maka itu saya senang karena saya bisa sendiri yang membuat berita tentang masyarakat.